Ada yang mengatakan temuan-temuan di lapangan, ada alat peraga dan sosialisasi pasangan capres-cawapres tertentu di beberapa daerah dicopot. Ada juga yang mengatakan beberapa ASN ini kemudian dikoordinir, diperintah sengaja untuk bisa memberikan suaranya mendukung salah satu pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Drama-drama seperti itu terjadi belakangan ini semakin santer terdengar menjelang pemilu 2024. Lalu bagaimana kemudian isu netralitas ini diusung oleh masing-masing pasangan calon capres-cawapres dan juga menjadi bumbu intrik politik yang ada. Bagaimana juga pihak Bawaslu mengatasinya? Kita akan bahas malam hari ini, kita akan dengarkan pandangan dari Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan tentunya kita juga mengundang perwakilan dari masing-masing pasangan capres-cawapres, tapi ada dua pasangan capres-cawapres yang kami undang, perwakilan dari Pak Ganjar Mahfud dan juga perwakilan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada Mas Herzaki yang juga merupakan anggota juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Herzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Mas Adi Praitno. Baik, kita masih menunggu kehadiran secara online dari Bang Trimedia Panjaitan selaku TPN dari Ganjar Mahfud. Tapi kita ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Mas Herzaki, ini kan banyak tudingan karena Mas Gibran sebagai seorang putra Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden, tentunya ada karpet merah dong, ada privilege dong, ada kemudian kemudahan-kemudahan yang membuat ASN, aparat dan sebagainya menjadi tidak netral. Bagaimana menyikapi tudingan ini, Bang Herzaki? Ya, terima kasih Mbak. Bagaimanapun kalau kami meminta kepada masyarakat, ya ayo kita bedakan antara asumsi dan juga fakta di lapangan. Ya, selalu lagi-lagi karena kebetulan misalnya cawapres kami merupakan putra dari presiden, lalu semua menggunakan asumsi seakan-akan akan ada kecurangan memenangkan dari putra presiden ini gitu. Sedangkan kalau kami lihat ini kan sama saja namanya mereduksi kerja-kerja aparat selama ini gitu. Dengan kata lain kita sudah dengan tegas dan jelas menuduh polisi misalnya, TNI misalnya, dan juga ASN akan curang nantinya gitu. Padahal yang menjadi kenyataan hari ini yang kita cermati sama-sama, faktanya yang terbukti tidak netral, ASN yang tidak netral, Bupati Majalengka. Nah, itu mengarahkan dukungan kepada caleg partai tertentu dan capres tertentu yang bukan kami. Dan itu Bawaslu sendiri yang menegur. Dan ada sanksinya. Itu nyata adanya. Bukan halusinasi, bukan tuduhan tidak berdasar. Itu fakta nyata dan sudah terbukti. Bukan dari kami loh. Ya, itu dari Bawaslu dan dari netizen yang kemudian mengungkapnya. Yang kedua, ya kan? Ya, dengan PJ Bupati Sorong yang diminta untuk memilih salah satu capres. Nah, ini kan pertanyaan besar juga bagi kita. Ya kan? Ini tegas dan jelas sekali, ada buktinya gitu. Ya kami kan minta itu ditelusuri, benar nggak itu? Kalau sampai itu benar terjadi kan sangat disayangkan. Nah ini kan fakta, bukan asumsi. Wah ini nanti akan curang karena begini. Mana? Apa gitu loh. Nah ini yang kita ingin agar demokrasi kita itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasar asumsi, bukan berdasar tuduhan, bukan berdasarkan hoax dan fitnah. Ini demokrasi kita bisa menjadi semakin rusak, ya, menjadi semakin hancur gini. Kalau misalnya ternyata yang digaungkan bolak-balik adalah narasi kecurangan, ya kan? Padahal kontestasi sendiri belum berlangsung. Lalu yang kedua yang terbukti, mohon maaf gitu, yang tidak netral itu malah adalah pasangan calon yang lain, ya. Nah ini yang bagi kami sangat disayangkan. Kalau kami biarkan, kami percaya dengan Bawaslu. Ya, kita lihat Bawaslu kerja keras, kita percaya dengan KPU juga. Termasuk juga misalnya TNI, Polri maupun ASN kami percaya akan jaga netralitas. Tapi kami senang misalnya TV One mengungkap hari ini data dan fakta mengenai ini, kita bisa diskusi. Nanti Mas Adi Prai juga, lalu kemudian berbagai media tetap mengungkap ini. Dan kami berharap masyarakat juga di lapangan jika menemukan indikasi-indikasi kecurangan, ayo dibongkar, direkam, disebar luaskan, tetapi jangan kemudian menjadi hoax. Misalnya, katakanlah di suatu kota katanya, wah atribut yang paslon tertentu dicabut, tapi kenyataannya dicabut semua gitu. Ya, tapi yang divideokan hanya salah satu, lalu itulah yang diviralkan. Nah ini kan sangat disayangkan, ini namanya kan framing ya, memberikan gambaran yang tidak utuh gitu, yang bisa mengarah kepada hoax dan fitnah. Nah ini kita yang tidak inginkan. Bagaimanapun kita berharap bagaimana, ayo sama-sama teman-teman media, publik,
Ayo sampaikan temuan-temuan, silakan, kita punya KPU, kita punya Bawaslu. Ya, kalau misalnya ada kaitan dengan pidana, ada polisi, ayo kita laporkan. Ini kalau dari kami melihatnya seperti itu gitu. Dan kami mohon maaf sekali lagi, kalau misalnya tadi, wah yang diarahkan tudingan itu kepada kami, bagi kami nggak ada itu. Nggak ada berpikiran tudingan-tudingan itu diarahkan kepada kami. Bagi kami, teman-teman banyak mungkin menyampaikan, ini namanya sekedar early warning. Harapan, kan begitu. Namanya harapan ya silakan saja. Tapi kami tidak ingin agar harapan ini kemudian dikemas, dibumbui, lalu dijadikan semacam drama, seakan-akan ada pihak yang melaksanakan kecurangan atau melakukan kecurangan, pada terbukti data dan fakta. Ya, Bawaslu sudah menentukan misalnya seperti kasus di Majalengka, itu yang melakukan bukan kami gitu loh. Ya, nah ini lalu ada surat fakta integritas di Sorong, ini bukan kami. Lalu ada rekaman misalnya ASN di Boyolali, ya kan? Jadi janganlah. Saya nggak mau sebenarnya keluar istilah ini, tapi ya sudahlah. Ada teman-teman sampai saya sempat baca nih di Twitter, di mana beberapa media online bilang, wah bang, ini mah namanya maling track maling gitu. Ya kan sangat disayangkan, kita nggak mau narasi-narasi seperti itu, malah menghiasi ruang publik. Seharusnya yang kita perdebatkan hari ini adalah gagasan. Ya kan, bagaimana rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera, bagaimana demokrasi kita bisa lebih baik gitu. Lalu kalau misalnya ada kecurangan, kami sendiri, ya saya dari Demokrat, bukan hanya dari TKN. Ya kami minta kepada masyarakat, ayo kita awasi, kita bongkar sama-sama. Baik. Bukan hanya pilpres, pileg juga gitu. Baik. Ya ini menjadi komitmen kami, baik Demokrat sebagai partai, baik kami di TKN, di Prabowo Gibran. Kita ingin pemilu ini demokratis, jujur dan adil, dan janganlah mereduksi, mendegradasi, ya kredibilitas dari para penyelenggara pemilu maupun dari kualitas dari pemilu itu sendiri. Itu aja yang kami inginkan. Kita jaga sama-sama lah. Baik Bang Herzaki. Kemudian Mas Adi bagaimana melihatnya kalau Bang Herzaki mengatakan ini ada upaya asumsi, upaya framing, bahkan juga malik teriang maling. Apakah memang ini bumbu-bumbu intrik politik menjelang pemilu 2024 untuk bisa mendegradasi salah satu pasangan capres-cawapres? Ya saya kira memang kalau kita bicara tentang pemilu, dari pemilu ke pemilu, narasi tentang kecurangan, fakta-fakta politik yang ada itu selalu muncul Putri. Itu tidak bisa dibantah. Ini tentu tidak terkait bahwa ini pemilu yang dilakukan oleh umat manusia, bukan pemilunya malaikat di surga. Jadi kecurangan-kecurangan itu pasti ada. Cuman yang ingin saya katakan adalah, di antara sekian begitu banyak kecurangan satu, agak sulit untuk membuktikan itu secara faktual. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, kalau ada bukti kecurangan, ada pelanggaran, itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta, minimal ada foto, ada video, dan memang harus ada saksi yang melihat itu adalah sebagai sebuah pelanggaran. Nah problemnya hari ini ketika ada indikasi kecurangan, tuduhan-tuduhan ada, misalnya aparatus negara yang tidak netral, pertama tidak ada yang melaporkan itu, yang kemudian bukti-buktinya juga tidak diungkap secara tuntas. Ini yang saya kira memang kalau kita mau jujur sebenarnya, ketika ada wacana dan diskursus terkait dengan kecurangan, mestinya harus segera dilaporkan kepada Bawaslu. Tunjukkan buktinya apa, apakah foto, apakah ada video, dan harus disertakan saksi-saksi yang melihat bahwa itu ada kecurangan. Tanpa itu semua, maka narasi tentang kecurangan ini hanya sebatas angin lalu, hanya sebatas diskusi politik yang tak ada ujungnya. Efeknya adalah saling tuding sana-sini, efeknya adalah drama Korea, efeknya adalah saling flying victim. Ini yang saya kira tentu saja kita tidak mau bahwa soal kecurangan itu hanya sebatas diskusi tanpa ada hasilnya. Ketika ada isu misalnya ASN diarahkan untuk mendukung salah satu calon tertentu, laporkan segera. Bisa dilaporkan ke KASN, bisa dilaporkan ke Bawaslu, dan dilihat apa tindak lanjutnya. Ketika misalnya ada oknum-oknum tertentu yang mendatangi partai, kemudian menurunkan baliho, atau diarahkan untuk mengkampanyekan salah satu calon, tunjukkan buktinya, laporkan kepada Bawaslu. Supaya ini diinvestigasi sebagai sebuah temuan yang bisa ada feedback yang kemudian berujung pada reward and punishment. Ini yang saya kira kalau kita melihat narasi-narasi yang ada pada level elit, tim sukses dan kampanye hari ini, saya belum menemukan kira-kira begitu siapa yang secara serius ingin mengungkap soal siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan itu. Mungkin tahan di situ dulu Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut lagi, karena kalau Mas Adi katakan tadi belum ada keseriusan untuk bisa mengungkap ini semua, semuanya hanya dilempar ke publik begitu saja, dan juga orang-orang akan semakin ribut begitu kan, melihat siapa yang saling tuding dan juga saling playing victim. Sebenarnya siapa yang merasa diuntungkan dengan memelihara isu menggoreng ini terus. Tapi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi lebih lanjut lagi. Bang Trimedia semoga juga sudah bisa bergabung di segmen berikutnya. Kami sudah kembali saat lagi.
Anda sudah dengar tadi keterangan dari pihak PDIP yang mengatakan bahwa video tersebut tidak benar. Tapi kita akan cari tahu lebih lanjut dengan narasumber yang berikutnya sudah bergabung secara daring dengan kami Bang Trimedia Panjaitan, TPN dari pasangan Ganjar Mahfud MD. Selamat malam Bang Trimedia. Selamat malam, mohon maaf saya masih di jalan nih. Baik Bang Trimedia. Nah Bang Trimedia, sebenarnya kita sudah sering bahwa kubu pengusung Ganjar dan juga Mahfud MD ini, terutama juga kemarin dari salah satu pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati, ini terus menggaung-gaungkan yang namanya kekhawatiran adanya tidak netral dalam pemilu 2024 ini. Bahkan tadi juga kami sempat tayangkan pernyataan dari Sekjen PDIP yang mengatakan adanya penggunaan instrumen hukum, kemudian juga instrumen kekuasaan. Sebenarnya apa temuan yang dialami, dirasakan oleh PDIP sejauh ini, Bang Trimedia? Ya kan ini situasi yang tidak normal sedang terjadi yang kami tentu alami. Sama seperti waktu kita sampaikan di dalam rapat Komisi 3. Sama seperti saya sampaikan misalnya di daerah pemilihan saya tadi malam yang nggak ada alat peraga parpol tertentu akhirnya ada dan itu sangat terukur pemasangannya. Kedua, kawan-kawan juga di lapangan melihat bahwa hampir di seluruh daerah ini juga terjadi. Yang ketiga, kita lihat bahwa di beberapa daerah juga pengerusakan baliho yang dialami oleh PDIP terjadi. Ya, dan karena itu hal-hal lain yang kami rasakan tentu juga kami harus dukung dengan alat buktinya juga kita rasakan. Nah, siapa yang bermain dengan itu terhadap itu tentulah kami harus punya alat bukti yang kuat. Kalau seandainya sama seperti ditayangkan oleh TV One tadi, kita kirimkan ke Bawaslu atau kalau ada sebuah tindak pidana kita laporkan kepada kepolisian, tentulah itu akan kita lakukan sudah pasti. Karena itulah perintah dari Ketua Umum Ibu Megawati, kami membuat posko pemantau kecurangan pemilu di tingkat desa. Saya sedang di Medan, kami Rakerda PDIP Sumatera Utara itu ya juga diperintahkan supaya dilakukan di Sumatera Utara sehingga bisa secara nyata kita rasakan. Kader-kader kami di bawah juga bisa merasakan, tentu seperti mana saya sampaikan tadi juga harus didukung alat bukti supaya kita enak melaporkannya sehingga kita tahu apakah institusi penegak hukum ada yang berpihak atau tidak, termasuk institusi penyelenggara Bawaslu maupun KPU. Oke. Seperti itu, Mbak. Sudah sejauh mana Bang Trimedia upaya pencarian bukti-bukti sejauh ini? Bukti-bukti sejauh ini kan apa yang sudah kita sampaikan gitu loh. Misalnya di Pasuruan terjadi, ini kan walaupun disampaikan oleh pihak kepolisian biasa patroli, tapi sepanjang pengetahuan kita 2019 itu juga nggak ada patroli-patroli ke kantor-kantor partai. Walaupun seandainya tidak masuk kan patroli itu tidak terjadi. Nah kemudian pengurusakan itu seperti apa? Nah itu semuanya juga sedang kita kumpulkan. Karena itulah supaya lebih fair kan kita mengusulkan supaya ini sama-sama dipantau. Termasuk misalnya atau pasangan calon yang lain dari nomor 1, nomor 2 kalau ada kecurangan kita sama-sama mengungkap. Ya. Karena kalau semua kita mengungkap misalnya kami mengalami A, misalnya ada yang pasangan calon nomor 1, nomor 2 mengalami B, sama-sama kita sampaikan. Ini kontrol kepada kita semua. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Herzaki, bagaimana kemudian Bang Trimedia mengatakan tadi apa yang dialami oleh pasangan dari Ganjar Mahfud MD selama ini, kemudian juga upaya untuk bisa melaporkan ini semua. Bang Herzaki, tanggapannya? Ya kalau menurut kami ini sangat baik ya. Jika misalnya ada tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, tetapi kemudian bukan tuduhan dan tudingan, tetapi lebih pada laporan. Bagaimana data dan fakta diajukan. Kita kan inginnya bagaimana demokrasi ini kita kan bisa sehat gitu. Sehat ini pada saat kita saling adu argumen, ya kan, berdasarkan ya data dan fakta, bukan asumsi tanpa data, ya tanpa fakta yang nggak berdasar yang bisa menjurus kepada hoax kan begitu. Jadi kalau dari kami ya
Kami menghormati kepada teman-teman. Kami sendiri, TKN misalnya, jika kami rasa ada kecurangan, tentu kami akan catat betul, akan cari datanya, dan kami akan sampaikan ke publik dan juga laporkan kepada Bawaslu. Tetapi kalau bagi kami, jika memang belum ada data dan faktanya, belum lengkap lah sesuai dengan aturan, ya kami nggak mau keluar-keluar dulu gitu. Ya kan, bagi kami bagaimana kita di dalam demokrasi ini tidak istilahnya menyebarkan kabar bohong gitu. Nah ini yang kami nggak inginkan. Lalu yang kedua kan sebenarnya kan. Menurut Anda ada sebenarnya Bang begini nih Herzaki yang kemudian gitu, menyebarkan kabar bohong? Menurut Anda memang apakah ada? Ya, kalau menurut kami pada saat ada tuduhan-tuduhan tidak berdasar, tidak ditindaklanjuti dengan seperti disampaikan oleh Mas Adi tadi ya, tidak ada laporan ke Bawaslu misalnya, tidak ada pengajuan alat bukti, ya kan, tidak ada pengajuan saksi, ya itu kan berarti kan sama saja, gitu kan, namanya berupaya memfitnah, berupaya menyebarkan hoax. Nah kita akan cermati terus ya, misalnya di tempatnya Bang Trimedia, setahu kami ya ada salah satu politisi yang kemudian sebelumnya presenter. Menyampaikan ada begini-begini. Nah, sekarang ujung-ujung malah dilaporkan balik. Kenapa? Hanya langsung melakukan tudingan gitu ya. Menuduh bahwa sudah terjadi kecurangan tanpa ada data dan fakta. Ini yang sangat disayangkan. Lalu yang kami juga ingin mencermati, bahwa kan Pak Mahfud setahu kami masih Menko Polhukam ya. Kan cawapresnya di tempatnya Bang Trimedia. Tentunya sebagai Menko Polhukam, beliau kan bisa mengambil tindakan-tindakan. Ini kan tugas dan tanggung jawab beliau juga. Untuk bisa meminimalisir potensi-potensi kecurangan ini. Bisa saja memanggil pihak-pihak terkait, diajak diskusi karena masih di dalam pemerintahan. Bang Trimedia juga setahu kami punya menteri paling banyak ini di kabinet gitu. Ya kan? Jadi menjadi bagian dari pemerintah kan bukan oposisi sebenarnya ya kan di sini. Sehingga kalau kita bicara mengenai potensi penyalahgunaan atau abuse of power, ya justru sebenarnya kan punya senjata paling kuat ini kan di teman-teman yang di sebelah gitu loh, bukan di kami gitu. Termasuk diantaranya kita bicara lagi belum direksi dan komisaris yang jumlahnya bukan puluhan ini. Setahu kami yang sudah menyatakan dukungan kepada sebelah. Kalau kami kan banyak yang sudah ke kami, itu kemudian mengundurkan diri. Kita bisa sebut Rosan, kita bisa sebut Arif Rosid, misalnya kita sebut Panel Barus, itu udah mengundurkan diri semua. Termasuk Bang Juri misalnya di KSP. Ya kan? Jadi yang masuk ke tim kami ini semua rata-rata sudah mengundurkan diri. Kenapa? Menghindari konflik kepentingan tadi gitu loh. Ya kan? Nah inilah yang kami sama-sama jaga. Tetapi kami percaya semangatnya tentu di kami, di TPN, di Timnas, di teman-teman media, di teman-teman pengamat, dan juga para akademisi dan masyarakat, kita ingin pemilunya jujur, adil, dan demokratis. Jika ada kecurangan, ayo kumpulkan bukti, kita laporkan, jangan kita diamkan. Gitu. Baik Bang Herzaki. Bang Trimet, silakan Bang Trimet. Tidak ada bukti, jangan kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada publik, dan tadi juga dikatakan oleh Bang Herzaki, justru memang kubu ini adanya pengusung dari Pak Ganjar dan juga Mahfud MD yang amunisinya sebenarnya lebih lengkap sebenarnya. Kita masa bersuara saja sudah tidak boleh di Republik ini. Kalau ada menganggap bahwa ada menyampaikan kabar bohong, ya laporkan aja sama polisi. Ya, satu itu. Kedua, pada saat kami di Komisi 3 kemarin, kalau misalnya ini memang tidak ada ingin menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan, kenapa keberatan fraksi-fraksi yang mendukung Pak Prabowo pada saat kita mau minta dilakukan panja pengawasan netralitas Polri, kan nggak perlu khawatir toh. Kalau itu kenapa misalnya di Komisi 1 itu bisa mulus terjadi? Kan kita melihat indikasi itu, bahwa indikasi itu masih embrio, bibit, bisa saja kita juga sudah berkali-kali mengikuti pemilu, semua disusun bisa saja digunakan pada saat bulan 12 bulan 1. Tapi kan harus kita suarakan dulu titik-titik mana yang kita anggap bisa menjadi peluang ada penggunaan kekuasaan di ASN, di TNI Polri, termasuk penyelenggara Bawaslu, KPU. Itu kan yang jadi anggota Bawaslu sama KPU itu melalui proses politik. Nah, mereka juga manusia biasa. Kalau seandainya kekuasaan meminta mereka melakukan A, B, dan C, tidak menutup kemungkinan. Saya sebenarnya juga mau mengusulkan kepada kawan-kawan di Komisi 2, buat dong juga untuk KPU dan Bawaslu. Ya.
Jadi semua penyelenggaranya juga supaya benar-benar netral itu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sama-sama kita awasi. Saya kira semua orang ingin dan masyarakat kita juga ingin pemilu kali ini tidak gaduh. Ini kan awal aja sudah kita mencium seperti itu ya kita sampaikan bahwa kemudian kita lihat nanti ada bukti yang kuat baru kita berikan. Kita juga lagi menyimpan bukti-bukti itu. Kita mengerti soal hukum, kita tahu pada saat kapan itu kita gunakan nanti. Seperti itu, Mbak. Baik, nanti Bukan kemudian kita tidak ada bukti, tapi belum tentu itu kita mau keluarkan hari ini. Baik, kita verifikasi, akurasinya kita pastikan, dan pada saat yang tepat kita sampaikan, akan terbelalak mata masyarakat kita. Baik, Bang Trimedia, mungkin sampai di sini nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Bang Hersaki bisa berikan pandangannya nanti termasuk juga Mas Adi Pray, tapi setelah berikut ini apakah Indonesia Malam akhir pekan akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kali ini, Mas Adi. Bang Trimedia mengatakan akan ada saatnya. Sekarang semuanya masih dikumpulkan bukti-bukti, masih diverifikasi. Ketika ada saatnya, kemudian akan dilaporkan, dibuka juga di publik. Bahkan Bang Trimedia mengatakan publik akan terkaget-kaget nantinya. Tapi bagaimana melihat hal-hal seperti ini, upaya dari masing-masing capres, cawapres untuk bisa kemudian mengupayakan untuk bisa terkumpulnya bukti-buktinya semuanya dan melaporkan kepada pihak Bawaslu? Saya kira soal tuduhan-tuduhan kecurangan dan tidak netralnya aparatus negara itu kan menjadi penting untuk didiskusikan. Pertama ini untuk menegaskan bahwa kualitas demokrasi kita ini kan bertambah secara substantif. Jadi pemilu itu kan bukan hanya soal ganti presiden dan wakilnya, tapi juga harus dibarengi dengan satu proses politik yang penuh dengan kedewasaan dan penuh keadaban. Itu yang pertama, Putri. Yang kedua yang paling penting soal kecurangan tentu saja. Kenapa ini statementnya disampaikan kepada publik? Sebagai upaya untuk mengungkap bahwa ini tidak bagus dalam demokrasi. Yang kedua yang paling penting ini kan merugikan paslon tertentu. Ketika ada baliho dan atribut misalnya yang diturunkan oleh pihak-pihak yang dia tidak netral dan miring-miring, tentu partai ataupun calon tertentu merasa dirugikan. Dia khawatir kalau dicurangi, dia khawatir kalau diintervensi politiknya dia akan kalah dalam pertarungan politik baik di pileg dan pilpresnya. Begitupun pada saat yang bersamaan ketika ada laporan misalnya sejumlah kepala daerah ataupun ASN tertentu yang dinilai digiring untuk menjadi salah satu tertentu, dia akan merugikan pihak yang lainnya. Dalam konteks itulah sebenarnya kenapa soal kecurangan ini menjadi penting, ya karena memang ini merugikan calon dan dia berpotensi akan merusak soal bagaimana daya ungkit elektabilitasnya. Yang paling ujung dari perdebatan tentang kecurangan ini semua adalah rakyat ingin tahu sebenarnya apa ujung dari ini semua. Laporkan, ungkap seungkap-ungkapnya supaya tahu sebenarnya siapa yang berbuat curang. Apakah mereka itu yang terkait dengan wasit permainan seperti KPU dan Bawaslu? Apakah terindikasi juga seperti praktik politik uang? Apakah ini juga menyangkut aparatus-aparatus negara yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan? Karena kalau tanpa ini semua, ini hanya sebatas diskursus. Oleh karena itu tentu yang kita tunggu ke depan itu adalah laporan-laporan yang dilakukan oleh semua tim ses dan tim pemenangan untuk mengungkap ini sesuai dengan fakta dan ada ujungnya supaya yang melakukan pelanggaran itu dihukum dengan hukuman yang cukup berat. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu misalnya, kan jelas Put, kalau misalnya ada salah satu paslon dan tim kampanye melibatkan ASN, kemudian aparatus negara, kepala desa dan seterusnya, dendanya nggak main-main. Itu dendanya pidana, bisa dihukum dan dikenakan denda dengan sejumlah uang. Itu jelas, tapi kan tidak pernah diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bagi saya adalah supaya ada efek jera, maka tim sukses dan tim pemenangan ini harus mengawal proses kecurangan ini sampai tuntas. Baik ke Bawaslu ataupun ke Sentra Gakumdu yang di situ ada pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul oleh rakyat supaya narasi tentang kecurangan itu bukan hanya sebatas drama tapi dikawal tuntas dan dia selesai supaya yang melakukan kecurangan itu tidak melakukan hal sama yang di kemudian hari. Nah, menurut saya yang paling mungkin untuk mengungkap kecurangan ini adalah tim sukses dan tim pemenangan salah satu paslon. Baik paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Karena mereka pasti tahu tentang anatomi, mereka tahu tentang fakta-fakta. Mereka pasti punya bukti-bukti yang saya kira cukup otentik.
sebagai bahan untuk memperkarakan nantinya di Bawaslu ataupun di Sentra Gakumdu, ataupun kalau terkait dengan pidana, kalau masyarakat biasa secara umum agak sulit untuk melaporkan. Rakyat itu pasti punya ketakutan, karena kalau dia melaporkan misalnya paslon tertentu curang, takutnya buktinya tidak kuat, takutnya misalnya tidak ada saksi, takutnya itu dianggap hoax, dan yang paling mengerikan ada serangan balik. Sementara masyarakat ini kan hanya berpikir bagaimana pemilu itu tidak curang dan demokrasi bagus. Itulah yang saya sebutkan, kecurangan itu mungkin tampak di depan mata, di depan masyarakat. Tapi ketika masyarakat mau melaporkan itu takut. Tak ada jaring pengaman, bukti-buktinya juga mungkin tidak kuat, tapi itu transparan terjadi di depan mata. Inilah yang menurut saya kenapa seringkali dari setiap pemilu ke pemilu, kecurangan itu nyata di depan mata, tapi hanya sedikit saja yang bisa diungkap. Karena persoalan bagaimana kesadaran bersama dan hal ihwal terkait dengan pelaporan ini agak ribet. Kalau saya melihat kecurangan di depan mata, Putri, agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Melaporkannya ini ke Bawaslu, takut misalnya ada serangan balik ke saya. Itu dianggap sebagai karakter assassination, dan itu bagi saya cukup mengerikan. Kalau hal ini yang kemudian tidak diantisipasi, maka narasi kecurangan ini bagi saya ya ini hanya sebatas menjadi konsumsi dan tidak akan tuntas. Oleh karena itu, karena narasi kecurangan ini kan sudah dimulai kurang lebih sekitar 1 bulan, tentu menjadi menarik kalau semua paslon yang merasa dirugikan ini mengawal dan menginvestigasi terkait dengan ketidaknetralan, terkait dengan kecurangan sampai tuntas, sehingga publik itu tahu sebenarnya jeroan dalam pemilu 2024 itu ada di siapa sebenarnya. Baik, Bang Herzaki, yang diharapkan bisa mengawal ini semua, bisa kemudian melihat ini semua adalah tim sukses dari pasangan masing-masing paslon begitu. Karena kalau masyarakat sendiri tidak punya power dan bahkan ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran tersendiri seperti katakan oleh Mas Adi. Bang Herzaki. Ya, kalau kami melihatnya seperti ini, Mbak, ya. Bagaimanapun kalau kami TKN memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan memastikan bagaimana pemilu ini bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Karena harapan kami tentu pemimpin yang baik akan dilahirkan dari proses yang baik pula. Ini komitmen kami ini, dan kami meyakini betul bahwa teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu pasti akan berupaya semaksimal mungkin. Begitu juga dengan teman-teman polisi, TNI, dan juga ASN. Ya, jika misalnya tadi lagi-lagi kan eranya medsos ya sebenarnya. Tadi Mas Adi misalnya menyampaikan ada ketakutan melaporkan. Tetapi masyarakat kan sebenarnya kan bisa ini, ya kan, menyampaikan saja tadi mungkin kepada kami misalnya, kepada TKN, ada bukti nih Bang, kirim video ke kami, kirim fotonya, ya kita akan follow up tadi. Atau mungkin ke teman-teman di TPN atau teman-teman di Timnas. Menurut kami itu jadi suatu langkah juga, ya kan. Nah sehingga di situ dugaan-dugaan itu bisa kita follow up, ya bisa kita tindak lanjuti dan kita cermati betul apakah memang ini betul kecurangan ataukah ini katakanlah tadi gitu ya, misalnya videonya dipotong aja gitu, misalnya dicopot semua ternyata, tapi video yang disebar hanya salah satu. Nah ini kan mesti kita cermati sama-sama. Nah bagaimanapun ini menjadi komitmen lah. Kalau dari kami inginnya seperti itu gitu. Ya yang kedua, tapi tentu harapan kami bagaimana misalnya kita semua, terutama para paslon dan timnya yang sudah ditetapkan oleh KPU dan sudah memiliki nomor urut, ayo kita jaga betul kualitas pemilu ini. Tadi Bang Trimedia sudah mengumpulkan bukti-bukti, kami sangat mengapresiasi. Ya, jika pada saat nanti disampaikan, kami juga sangat terbuka. Senang sekali, inilah namanya bagian dari upaya kita punya komitmen bersama menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Tapi tentu lagi-lagi kita semua, kalau tadi disebutkan Bang Trimedia, kalau nggak salah mengenai salah satu politisi kami ya di DPR yang meminta mengenai panja ya terkait dengan polisi ya kalau tidak salah ya. Karena bagaimanapun kami kan juga menyampaikan gitu, ada misalnya informasi, masukan dari masyarakat ya melalui perwakilan kami di parlemen, tentu tidak ada salahnya kita memberikan usulan-usulan dalam konteks early warning system gitu. Ya kan, nah inilah mungkin Bang Trimedia juga nanti kan bisa menyampaikan juga kepada teman-teman menterinya, kepada cawapresnya yang masih Menko Polhukam, ayo tolong bisa lebih giat lagi bagaimana caranya kita sama-sama meminimalisir kerjasama, ada pemerintah, ada parlemen, ada KPU, ada Bawaslu, dan berbagai aparat lainnya, ada Komisi 2, ada Komisi 3 misalnya. Nah ini sama-sama kita cermati. Lalu misalnya terkait dengan hoax, ada Komisi 1. Karena ini yang harapan kita semua. Gitu. Jadi kalau bagi kami, narasi seperti ini terus dilontarkan, ya tidak apa-apa. Tapi bagi kami, tolong kita juga jaga nih. Ada hal-hal lain yang mesti kita jaga betul. Gitu. Jangan sampai kemudian ini mengarah tadi, lagi-lagi kepada framing, kepada hoax ya. Dan juga kepada fitnah. Kami saat ini masih terus mencermati saja ya. Kami juga terus mendalami betul, karena kami tidak ingin gitu
ya ternyata ada orang melaporkan, tetapi itu ternyata hanya upaya tadi seperti dikatakan Bang Adi, namanya character assassination kepada salah satu paslon. Kalau kita cermati Pak Prabowo bagaimana di KPU misalnya, beliau mengapresiasi loh pidato dari pasangan 01 tanpa malu-malu, dan beliau sampaikan yang paling penting di kontestasi ini kejujuran. Kalau emang bagus ya kita sampaikan bagus. Dan bagaimanapun kita kontestasi ini hanya 3 bulan. Setelah kontestasi ini selesai, ya kita kan akan sama-sama lagi, sama-sama ya sebagai satu Indonesia gitu. Ada yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pemerintahan, dan ada yang akan menjalankan tugas tanggung jawabnya di dalam pemerintahan, itu saja. Sehingga janganlah kemudian kita mereduksi, mendegradasi kualitas dari pemilu itu sendiri. Tapi bagaimana kita sama-sama berupaya menjaga. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau bicara mengenai komitmen, kita punya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pemilu jujur, adil, dan demokratis, dan kami meyakini teman-teman di tempat lain, di TPN, di Timnas juga memiliki komitmen yang sama. Dan kami senang sekali TV One, jangan jerak, jangan ragu, kalau misalnya ingin mengulas ini lagi ke depannya gitu loh. Kalau kami mendukung betul, tapi lagi-lagi tadi, ayo kita diskusi sama-sama, apa buktinya. Lalu kemudian tolonglah yang punya tugas tanggung jawab, mari laksanakan. Kan begitu. Ya, Menko Polhukam lakukan, Kapolri lakukan, misalnya ya, Kepala BIN lakukan, ya kan, tugas tanggung jawabnya gitu, memastikan. Atau misalnya Menpan RB kan, Menpan RB kalau nggak salah temannya Bang Trimedia juga ini gitu. Ayo, cermati sama-sama. Misalnya pernah ada edaran kan, kalau misalnya foto bersama SN tidak boleh pakai lambang ini, bolehnya hanya tangan di kepal. Nah ini kan, itu kan langkah awal yang baik gitu, sehingga tidak ada kecurigaan foto yang ini boleh. Nah, janganlah kemudian misalnya tahu ada foto lambang partai di kokpit pilot BUMN pula. Ah, ini kan ini sangat disayangkan gitu maksud kami ya. Nah kami yakin Bang Trimedia komitmennya pasti sama dengan kami juga di TKN, teman-teman TPN, dan juga teman-teman di Amin. Itu aja dari kami. Baik Bang Herzaki, masukan dari Bang Herzaki, Bang Trimedia, silakan langsung saja ditanggapi Bang. Kita setuju, dan itulah yang ingin kita pertahankan, kualitas demokrasi, kualitas pemilu 2024 ini. Ini kenapa sangat istimewa, karena anaknya presiden yang sedang berkuasa hari ini menjadi cawapres. Ya, satu itu. Kedua, siapa yang mungkin melakukan kecurangan adalah satu tentu TNI Polri. Kedua ASN. Kita juga mendengar di Kemendagri sudah dibentuk staf khusus. Nah, staf khusus itu memantau kinerja PJ-PJ. Ya. Nah, yang keempat, siapa yang juga berpeluang melakukan ini kecurangan kemudian dilakukan intimidasi adalah pengusaha. Kita juga ada Pak Herzaki, pengusaha mendukung nomor 3 sudah mulai dikerjain. Ada. Nantilah tepat pada waktunya kita akan sampaikan itu. Ya, tapi pasti kita lakukan. Nah, kalau dianggap tadi ASN, justru karena kita masih ada di dalam, kita tahu apa yang dikerjakan. Begitu juga karena PD Perjuangan masih ada di dalam, tentu tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang direncanakan juga. Kita juga mengetahui itu. Karena itu jauh-jauh hari kita sampaikan ini supaya semua bisa, banyak hal yang ingin dilakukan tidak jadi dilakukan. Kira-kira seperti itulah intinya. Supaya apa? Kualitas demokrasi yang kita inginkan itu bisa terselenggara. Karena itulah PDI Perjuangan sebagaimana saya sampaikan tadi, perintah dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, kami membentuk tim pemantau kecurangan pemilu setiap desa. Apakah kita bisa jamin misalnya oknum aparatur negara sudah tidak memakai mereka lagi yang turun, ya? Apakah TNI Polri, tapi meminta mahasiswa atau organ tokoh-tokoh masyarakat yang turun. Apakah segitu banyak yang turun itu akan semuanya lempeng? Kalau ada yang mau cerita bagaimana? Kan itu juga semuanya harus dihitung. Kemudian mau cerita, mau bertanggung jawab, dia viralkan, itu seperti apa? Hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan, sehingga kita sampaikan dari hari ini. Kalau kami tidak mencium ada aroma kecurangan-kecurangan, kami tidak akan membuang energi juga membentuk tim pemantau di tingkat desa. Kita tahu satu desa itu, kalau di kampung saya di Sumatera Utara, rata-rata 3 sampai 5 TPS. Ya. Artinya
tim pemantau itu posko-posko seperti yang dibuat oleh PD Perjuangan tahun 97, 98, posko gotong royong. Dulu kan kami membuat posko gotong royong. Dan disitulah partisipasi masyarakat terlibat. Semua elemen masyarakat bisa riung di sana, ngopi, makan jagung bakar. Sehingga kalau ada yang terjadi yang aneh-aneh di desa itu bisa dikemukakan. Nah, itu yang kami lakukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang menurut kami bulan 12, bulan 1 lebih masif lagi nanti cara-caranya seperti itu, Mbak. Baik. Jadi kami melakukan itu, menyampaikan itu bukan tanpa ada, kalau dalam istilah hukum, bukti permulaan. Baik. Tentu kami itu sudah ada bukti permulaan, sehingga kami sampaikan itu, sehingga puncaknya kita membuat posko. Salah satu yang kami bicarakan di Rakerda PD Perjuangan Sumatera Utara, bagaimana ini secepatnya paling lama bulan 11 akhir sudah bisa terbentuk di semua tingkat desa. Baik. Termasuk misalnya yang jauh-jauh seperti Nias Raya itu satu antar kecamatan aja ada yang bisa mencapai 3 jam, 5 jam. Nah, itu yang kita lakukan. Kita nggak punya resource lain selain mengajak bersama-sama masyarakat, ayo kita awasi pemilu ini. Siapa yang curang? Apakah TNI, Polri, apakah penyelenggara, ya, apakah ASN, PJ yang sudah ditargetin, ya. Apakah itu yang akan terjadi? Sama-sama kita awasi itu. Kalau ada partisipasi masyarakat itu lebih fair, kita sama-sama mengawasi. Baik, Bang kita Trimedia. ingin kualitas pemilu kita 2024 ini jauh lebih baik daripada 2019 kemarin. Nanti kita lanjutkan kembali. Mas Adi mungkin nanti bisa menilai seberapa efektif kemudian jika dibentuk tim-tim seperti ini sampai ke level desa. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, kami segera kembali saat lagi. Kalau kita mendengarkan bagaimana keterangan dari Bang Trimedia, terakhir tim PDIP ini juga tim yang mengusung Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD berencana untuk bisa membangun di wilayah-wilayah desa, bahkan tim-tim pemantau kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Cukup efektif kalau menurut Mas Adi? Saya kira bagus ya, karena kalau bicara kita tentang pengawasan ataupun tim pemantau yang sampai pada level desa, saya kira memang kalau itu diinisiatifi oleh partai politik misalnya, tentu ini menjadi kabar yang baik untuk mengawal bagaimana proses pemilu itu dia berjalan sesuai dengan fair, dia berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan Bawaslu sejak beberapa waktu yang lalu, setahu saya Putri, itu sudah menggagas apa yang disebut dengan pengawasan partisipatoris yang melibatkan elemen-elemen masyarakat di level terbawah sekaligus. Ini tentu untuk memberikan satu edukasi politik bahwa pemilu ini bukan hanya urusan partai, pemilu ini bukan hanya urusan paslon, tapi pemilu ini harus dirawat dan dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada indikasi-indikasi kecurangan, apapun bentuk kecurangannya, itu harus berani diungkap dan dilaporkan kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu sebagai instrumen dan institusi yang selama ini dipercaya untuk menuntaskan semua persoalan terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran itu banyak, nyopot atribut kampanye itu pelanggaran, Putri. Dia ada sanksi pidana dan juga ada sanksi berupa uang. Tapi kan selama ini pencopotan dan seterusnya itu kan tidak bisa diungkap. Soal politik uang jelas itu ada undang-undangnya, di mana undang-undang terkait dengan politik uang ada juga menyangkut persoalan pidana. Terkait dengan misalnya hoax, fitnah, kemudian menyerang pihak-pihak lain tanpa bukti, itu juga ada undang-undangnya. Oleh karena itu, jadi narasi-narasi kecurangan yang selama ini menurut saya sedang dibangun, muncul ke permukaan, menjadi warning sebenarnya kepada siapapun yang tidak boleh dan diharamkan dalam undang-undang itu tidak miring-miring untuk memenangkan salah satu calon. Kenapa itu diatur dalam undang-undang? Karena itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya yang tak boleh dilakukan oleh tim pemenangan dalam kampanye melibatkan ASN, anggota kepolisian, anggota TNI, kepala desa, aparat-aparat desa, dan seterusnya, itu nggak boleh. Kenapa itu diatur? Karena memang mereka itu adalah aparatus negara yang tegak lurusnya kepada negara, bukan kepada orang, bukan kepada partai, dan bukan kepada calon. Calon itu boleh jadi pemimpin, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi ASN dan seterusnya itu dia hanya tegak lurus pada negara. Jadi sekalipun negara ini runtuh, sekalipun terjadi kiamat, iman politik aparatus negara ini hanya kepada negara, bukan pada orang. Ini yang saya kira memang bahwa
terkait dengan netralitas itu menjadi concern isu bersama, terutama untuk menegakkan bagaimana demokrasi kita depan itu menjadi jauh lebih baik. Dan yang paling penting sebenarnya, kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa merugikan paslon manapun. Baik, nah mungkin di sisa waktu yang ada dalam perbincangan ini saya berikan kepada dua narasumber berikutnya, yaitu Bang Trimedia dan juga Bang Hersaki untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Bang Hersaki terlebih dahulu, silakan Bang. Ya, terima kasih. Harapan kita tentu semua bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk memastikan, untuk memperjuangkan agar pemilu 2024 ini bisa berjalan jujur, adil, dan demokratis. Mari kita sama-sama jaga kualitas ini, karena bagaimanapun demokrasi ini kita semua yang bisa menjaga, bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tapi tanggung jawab bersama. Yang kedua tentu kami berharap ya setiap ada bentuk yang kita duga sebagai kecurangan atau kita asumsikan sebagai kecurangan, mari kita sama-sama kumpulkan bahan buktinya dan kemudian ayo mari kita sama-sama kita bawa ke Bawaslu, kita bawa pihak-pihak terkait ya agar semua bisa segera ditindaklanjuti. Ya, inilah harapan kami terakhir, semua aparat negara, baik yang di pemerintahan, baik yang di kementerian, baik yang di TNI, Polri, di BIN, dan di berbagai lembaga-lembaga lainnya. Ayo kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk ikut membantu memastikan agar pemilu 2024 ini bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Kita sudah sampai di titik ini, ya bagaimana pasca reformasi dari era Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi, harapan kita ke depannya tentu akan semakin terus membaik dan mendekatkan kita kepada Indonesia Emas 2045. Itu saja komitmen dari kami. Menteri Media. Dan mendekatkan kita kepada Indonesia Emas 2045. Itu saja komitmen dari kami. Menteri Media. Ya, pertama kita melihat ya, Mbak, bahwa proses penetapan calon dengan mulai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 aja sudah rame, sudah dianggap bermasalah. Sehingga pada saat penetapan juga ada yang menggugat. Sampai sekarang aja penetapan KPU itu sepanjang pengetahuan saya sudah ada 3-5 orang yang melakukan upaya hukum ke pengadilan. Nah yang ketiga, ukuran-ukuran saya sederhana, Mbak. Pada saat kami ingin membuat panja netralitas Polri, kok keberatan. Ya. Yang keempat, apa yang saya sampaikan tadi, sehingga dengan data-data yang kami sampaikan tadi itu apa ia kurang. Ketua Mahkamah Konstitusi kan sudah kena sanksi sampai dicopot. Sepanjang pengetahuan saya, di luar tersangkut masalah pidana, baru kali ini Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot. Itu kan aib di institusi penegak hukum yang paling tinggi. Itu diakibatkan apa? Hanya berupaya untuk menggolkan seorang untuk menjadi cawapres. Nah, itu kan pasti ada rentetannya. Karena itulah kita tidak menginginkan ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi terjadi, menghalalkan segala cara, sehingga pemilu yang kita harapkan damai, namanya pesta demokrasi, bukan pesta lagi. Tapi keonaran yang terjadi, itu yang kita harus hindari. Karena itu semua pasangan calon dan juga pemerintah harus sama-sama menjaga ini. Kan kita sudah lihat di beberapa daerah juga kemarahan civil society itu juga sudah terjadi. Ya, saya kira civil society bersama mahasiswa juga sudah sama-sama juga ikut bersama partai politik untuk mengawasin ini. Kami pada saat di dapil saya aja membuat posko di desa itu, beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat itu langsung bilang, kalau dari saya tiap hari jagung rebusnya, dari saya tiap hari kopinya, sudah ada menyampaikan itu. Itu artinya apa? Antusias rakyat di bawah ingin mengawal proses pemilu ini jadi sudah terpenuhi. Baik, Bang Trimedia. Ya, sayang sekali karena waktu yang terbatas, maka kita sudahi dulu perbincangan ini. Terima kasih Bang Trimedia, terima kasih Bang Hersaki, Mas Adi juga terima kasih. Ya,